Всем привет! Selamat datang di video pembelajaran bahasa Rusia. Saya Sadidan dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai sapaan dalam bahasa Rusia. Oke, asal kita tahu dalam bahasa Rusia itu jenis-jenis sapaan ada banyak banget dan semuanya itu berbeda-beda tergantung dari situasi dan juga lawan bicara kita siapa. Nah, untuk yang pertama, mari kita mulai dengan situasi formal. Pada situasi formal, orang Rusia itu biasanya mengucapkan sapaan "Здравствуйте". Nah, wah, untuk yang pertama ini, kalau kita belum biasa emang agak sulit, karena terdiri dari berbagai huruf konsonan, dan juga susunannya ini lumayan sulit dan panjang. Nah, untuk hurufnya kita lihat ya, ada Z, D, R, A, V, S, T, V, U, ikrat koye, T, sama Y. Wow, panjang ya. Dan kalau kita konversikan ke dalam tulisan Indonesia, itu kurang lebih seperti ini. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Tapi, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, karena ini sapaan ini sering banget ya kita ucapkan atau orang lain ucapkan pada kita, jadi orang itu kayaknya udah biasa, udah luwes banget gitu ngomongnya. Jadi terdengarnya bukan здравствуйте, tapi Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Nah, seperti itu ya. Здравствуйте. Oke, sekali lagi. Здравствуйте. Oke, nah itu adalah sapaan pada situasi formal. Dan untuk contoh-contoh situasi formal, diantaranya ada sekolah atau kampus, bandara, dan juga ada bank. Nah, jadi biasanya kita menyapa guru itu nggak привет, tapi здравствуйте. Здравствуйте, Natalia. Здравствуйте, Vladimir Rovna, atau apalah. Pokoknya kita ucapkan здравствуйте. Kemudian di bandara dan bank, jadi bandara dan bank ini kan kita berhadapan langsung dengan orang baru ya, dengan petugas atau pegawai yang bekerja di sana, sehingga untuk menunjukkan rasa sopan, mereka akan mengucapkan здравствуйте pada kita, dan juga kita membalas dengan здравствуйте. Nah, ini contohnya ketika di bandara, misalnya kita mau check-in, atau kita mau ke periksa barang atau apa, biasanya petugas di sana akan mengucapkan "Здравствуйте", dan kita bisa juga balas dengan "Здравствуйте". Jadi cukup kita ulangi saja tanpa perlu ada tambahan lain-lain ya. "Здравствуйте", 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 "Здравствуйте". Sekali lagi, "Здравствуйте", "Здравствуйте". Oke. Nah, ada beberapa catatan bahwa Zdravstvuyte ini cocok untuk digunakan pada saat kita membuka seminar, sidang, atau kita membuka presentasi, itu bisa kita pakai Zdravstvuyte. Kemudian ketika kita baru pertama kali bertemu dengan orang, atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita gunakan juga Zdravstvuyte. Kemudian di bahasa Rusia itu, sebagai informasi, nggak ada ucapan panggilan kayak di bahasa Indonesia, Bapak, Ibu, Kakak, Abang, Mas, Mbak, nggak ada. Jadi untuk menunjukkan kesopanan, orang Rusia itu menyebutkan nama lengkapnya, gitu. Nama lengkap si lawan bicara. Jadi misalnya nama orang itu Natalia Vladimirovna. Nah, untuk menunjukkan kesopanan, bisa kita ucapkan Natalia, Здравствуйте, Natalia Vladimirovna. Atau kalau misalkan lebih sopan lagi, kayak gini, Здравствуйте, Natalia Vladimirovna Baranovskaya. Misalkan, jadi lengkap sampai marga dan otchesvanya. Nah, sekarang, jadi sekali lagi, untuk ucapan formal, kita ucapkan Здравствуйте. Selanjutnya ada sapaan pada situasi yang non-formal atau informal. Jadi ini situasi santai, contohnya kayak kalau kita ketemu teman seusia atau teman main, bisa kita ucapkan "Привет". Nah, biasanya saya juga ucapkan "Привет" kalau kita ada atau membuka kelas atau membuka video di YouTube. Nah, dibacanya juga cukup mudah, "Привет", tidak seperti tadi. Jadi ini cukup "Привет". Contoh situasi yang informal ya, ini ada
Misalnya ketika kita lagi main, ketika kita membuat video, dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa tambahan dalam pengucapan sapaan privyet. Yang pertama kita bisa ucapkan всем привет. Kemudian privyet ребята. Ketiga ada privyeti. Nah, untuk yang pertama, всем привет ini artinya hai semua atau hai all. Jadi всем itu artinya semua. Kemudian ребята. Привет ребята. Ребята itu artinya guys. Guys. Jadi kayak hi guys. Hi guys. Hey guys. Orang biasa kita gunakan menyapa teman juga menyapa tongkrongan, teman-teman nongkrong, atau misalnya kita bikin vlog bahasa Rusia atau misalnya membuat video bahasa Rusia, bisa kita gunakan Привет, ребята. Yang ketiga ada privetik. Nah, jadi privetik ini kayak bentuk unyu dari privet. Jadi bisa digunakan untuk menunjukkan perhatian atau afeksi yang berlebih atau yang lebih gitu, lebih banyak dari sekedar privet. Jadi bisa diucapkan pada pacar atau misalkan orang tua pada anaknya yang masih kecil atau pada teman dekat, kita bisa gunakan privyeti. Tapi kalau kayak teman yang baru kenal atau yang baru akrab, kayaknya privyeti nggak cocok, ucapkan aja privyet. Nah, untuk panggilan lain yang bisa kita sandingkan dengan privyet, itu diantaranya ada drug atau teman. Jadi drug itu artinya teman ya, bukan narkoba. Drug bukan narkoba atau obat, tapi drug itu teman. Nah, tapi kalau teman-teman itu bukan drugs, tapi druzia, 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 druzia. Oke. Oh, sorry, sebenarnya ini ada sedikit ralat di bagian yang ini. Bukan druzia, tapi druzia. Nah, sebenarnya druzia. Oke, sekali lagi, untuk panggilan lain, kita bisa gunakan drug atau teman, druzia, teman-teman, beratan, bro, ini ada dorogoi, atau kesayangan. Nah, contoh pengucapan si dorogoi ini misalnya kalau sepasang kekasih menyapa satu sama lain ketika bertemu, Privet dorogoi, privet dorogaya. Jadi ini panggilan sayang, yang nggak harus kekasih juga, ya mungkin teman akrab atau apa bisa. Dorogoi, dorogaya. Kalau kita ucapkan ke laki-laki, dorogoi. Kalau kita ucapkan ke perempuan itu dorogaya. Karena dalam bahasa Rusia itu ada namanya gender dalam kata. Oke? Selanjutnya menyapa pada telepon. Nah, jadi di telepon itu biasanya orang Rusia bilangnya nggak pakai здравствуйте atau привет, tapi untuk sapaan awal biasa mereka gunakan halo, halo, kayak halo, tapi mereka ucapannya halo. Ini lebih sering kalau misalkan diucapkan melalui telepon, oke? Halo, video call juga bisa halo. Selanjutnya ada sapaan gaul atau slang. Nah, jadi ini waktu awal itu saya sempat bingung ketika ada teman asrama yang tiba-tiba mengucapkan saya zdarova, zdarova. Soalnya setahu saya zdarova itu artinya baik atau apa ya, sehat, sehat-sehat, zdarova. Nah, ternyata waktu itu saya langsung browsing apa maksudnya ya zdarova. Oh, ternyata zdarova itu sapaan gaul atau slang lah orang Rusia. Jadi zdarova, tapi ditulisnya ini zdorogo ya, zdorogo, zdorogo, tapi dibacanya zdarova, zdarova, zdarova. Oke. Sapaan lain. Oke, ada zdravstvuj. Nah, zdravstvuj ini satu tingkat lebih santai dibandingkan здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Nah, jadi здравствуй ini jadi kalau di Rusia itu kata tie atau ya tie kayak здравствуйте, приходите, apalagi ya сидите. Pokoknya kalau ada belakangnya tie, tie, tie itu artinya menunjukkan kesopanan. Tapi kalau misalkan kita mau lebih santai, kita bisa ucapkan zdravstvuj, zdravstvuj. Kalau kita misalnya udah akrab sama guru, sama dosen, nah kita misalnya kepanjangan zdravstvuj, dan kita ucapnya zdravstvuj, itu juga nggak apa-apa. Zdravstvuj.
walaupun cuma beda dikit ya. Kemudian salut. Nah, salut ini adalah sapaan yang merupakan serapan dari bahasa Prancis ya, salut. Salut. Ada dratuti. Nah, dratuti ini saya juga bingung awalnya apa, ternyata setelah di browsing dratuti itu plesetan dari zdrastuce, tapi ini biasanya dipakai sama generasi kekinian, mungkin generasi Z atau apa yang sering online, sering membuat meme, dipakai dratuti. Ini ada hi atau hello, hi, hello. Nah, ini hanya dikonversi saja ya dari bahasa Inggris ke huruf Cyrillic. Jadi hi, hello, hi, hello. Jadi bisa juga kita ucapkan hi, hello. Oke, selanjutnya, nah ini ya tadi masih dratuti, dratuti. Oh iya, kemudian juga kalau misalnya kalian lihat tulisan Rusia, di belakangnya itu ada kurung tutup seperti ini. Kurung tutup. Kalian jangan bingung, itu bukan tipe atau apa, tapi itu adalah smiley atau ya emoji smiley, jadi simbol senyum. Jadi orang Rusia itu kalau nulis senyum itu nggak kayak kita yang biasa pakai titik dua dulu terus kurung tutup. Mereka itu langsung aja kurung tutup. Nah, jadi kayak gini contohnya dratuti langsung kurung tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa lagi nih? Udah banyak ya, zdrastuce, привет, здравствуй, salut, kemudian ada zdarova. Selanjutnya ada apa lagi nih? Halo? Oh, macet nih. Ternyata selanjutnya ada sapaan berdasarkan waktu. Oke, berdasarkan waktu ini umum ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dalam bahasa apapun sepertinya ada. Nah, dalam bahasa Rusia, selamat pagi itu adalah dobroye utra, selamat siang itu dobry din, dan selamat malam itu dobry večer. Tapi sebenarnya dobry večer itu lebih kayak, kalau bahasa Inggris itu good evening. Jadi kalau maghrib, petang, atau awal malam, itu dobry večer. Dobry ini ya, dobroye, dobry, itu artinya good atau nice. Jadi good day, kurang lebih kalau di bahasa Inggrisin secara literal itu good day, selamat siang. Nah, kemudian ada juga satu lagi, dobroj noci. Dobroj noci. Dobroj noci ini artinya sorry. Dobroj noci. Ada sedikit kesalahan. Dobroj noci. Dobroj noci itu artinya good night, atau kalau bahasa Indonesia selamat malam, tapi malam banget. Jadi udah mau masuk waktu tidur, itu kita bisa ucapkan dobroj noci. Dobroj noci. Nah, terakhir tadi udah sedikit kelihatan, itu adalah ucapan sapaan, tapi ini kalimat ya, yang bisa kita gunakan kalau kita udah lama nggak ketemu sama seseorang. Ya, lama nggak ketemu, lama tidak berjumpa, atau kalau bahasa Inggris itu long time no see. Kalau bahasa Rusia kita ucapkan skolka liet, skolka zim. Skolka liet, skolka zim. Nah, jadi skolka itu artinya berapa, liet itu musim panas, zim itu musim dingin. Jadi dari kata liet, leta sama zima. Cuman kalau ditambah skolka itu jadi liet sama zim. Skolka liet, skolka zim. Jadi wah udah berapa musim panas, berapa musim dingin kita nggak ketemu. Tapi kita nggak usah fokus pada itunya, kita cukup hafalkan saja skolka liet, skolka zim. Lama tidak berjumpa. Nah, jadi itulah dia jenis-jenis sapaan dalam bahasa Rusia. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir saya ucapkan spasiba, paka-paka. Paka-paka artinya goodbye. Dadah.